Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Sada SPD MPD. Saya adalah salah seorang pengajar dari SMA Negeri 8 Kabupaten Garut. SMA 8 Kabupaten Garut merupakan salah satu sekolah penggerak angkatan pertama dan satu-satunya sekolah penggerak angkatan pertama yang ada di Kabupaten Garut untuk jenjang SMA. Tentunya ada banyak praktik baik yang diharapkan mampu diadopsi dan diadaptasi oleh sekolah yang lain dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Seperti apa praktik baik yang pernah dilaksanakan di sekolah kami? Salah satunya saya akan sajikan berikut ini adalah praktik baik dalam implementasi P5, yaitu implementasi proyek profil pelajar Pancasila. Marilah kita saksikan bersama. Proyek kali ini berjudul Upaya Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Wirausaha serta Karakter Siswa Melalui Budidaya Hidroponik Berbasis Kemo Entrepreneurship. Adapun tahapan awal dimulai dengan tahapan perencanaan berupa penentuan stakeholder yang akan diajak bekerja sama, pembuatan MOU, pembuatan instrumen termasuk di dalamnya asesmen serta instrumen untuk refleksi baik awal, berkala maupun akhir, pembuatan jurnal pendidik, pembuatan portofolio siswa, serta lembar pengamatan siswa, pelaksanaan penyamaan persepsi bersama guru pembimbing dan pendamping serta stakeholder lain yang terlibat. Kemudian juga yang terakhir tidak lupa adalah pembuatan instalasi hidroponik. Tahapan selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan dari proyek. Tahapan ini kita sebut dengan istilah makers, yang merupakan kepanjangan dari tiap hurufnya. M dan A yang pertama adalah masalah dan apa idemu. Di sini siswa diminta untuk brainstorming dan membuat mind map hasil brainstormingnya. Tahapan yang ketiga adalah tahapan K atau tahapan konsep, berupa tahapan pemberian informasi kewirausahaan dari Dekan Fakultas Kewirausahaan Uniga, Universitas Garut, dan dari praktisi hidroponik memberikan pengetahuan dan keterampilan budidaya hidroponik dari praktisi DK Kebon. Kita masuk tahapan konsep, tahapan berikutnya adalah kita masuk tahapan eksekusi. Tahapan eksekusi ini terbagi ke dalam beberapa tahapan. Yang pertama, untuk tahapan eksekusi yang pertama adalah tahapan persemaian, merupakan masa di mana kita menyemai benih dari tanaman hidroponik sampai dia berkecambah dan membentuk daun 2 ke 3. Setelah itu baru kemudian nantinya akan kita pindah ke tahapan peremajaan. Setelah kita melewati tahapan persemaian, masuk ke tahapan eksekusi yang berikutnya, yaitu tahapan peremajaan. Tahapan ini dilaksanakan kurang lebih selama 1 minggu untuk menunggu pertumbuhan dari tanaman seusai persemaian sebelum masuk ke tahapan pembesaran. Tahapan yang berikutnya setelah tahapan peremajaan, masuk pemindahan dari net pot yang ada di instalasi genang ke instalasi alir. Tahapan pembesaran ini dilaksanakan kurang lebih 1 minggu sebelum masuk masa panen bagi tanaman. Yang terakhir dari kegiatan budidaya hidroponik adalah tahapan panen. Tahapan ini merupakan tahapan terakhir, dan ketika siswa telah melaksanakan panen, di bagian akhir siswa juga diminta untuk membersihkan instalasi dari kemungkinan akar-akar yang tersisa dan dibersihkan untuk tendonnya juga, sehingga kemungkinan adanya lumut ataupun jamur yang bisa menghambat proses pertumbuhan bisa diminimalisir. Selama kegiatan proyek dilaksanakan refleksi secara berkala, mulai dari refleksi awal, refleksi mingguan selama 4 kali, dan refleksi akhir. Refleksi ini dilaksanakan selain oleh guru juga oleh siswa dan juga oleh narasumber, sehingga diharapkan semua pihak yang terlibat dalam proyek belajar dan bertumbuh serta membiasakan diri untuk tetap berefleksi dalam rangka meningkatkan kemampuan diri dan meminimalisir kesulitan yang dihadapi selama melaksanakan proyek. Di samping melaksanakan refleksi selama kegiatan proyek selama 1 bulan, guru pembimbing dan pendamping melakukan observasi dengan mengisi jurnal pendidik dan mengisi rubrik
pada pengamatan profil pelajar Pancasila dari subdimensi dan dimensi yang diamati pada profil. Mulai dari dimensi mandiri untuk melaksanakan refleksi, kemudian dimensi bergotong royong terutama dalam kolaborasi mencapai tujuan, dan kemudian juga adalah dimensi kreatif. Yang dapat kita simpulkan dari kegiatan kali ini adalah yang pertama, adanya proyek P5 merupakan experimental learning bagi siswa, di mana siswa belajar untuk mengalami sehingga diharapkan siswa belajar secara kontekstual dari permasalahan yang mereka hadapi di masyarakat. 2. Perhatikanlah hal yang melatar belakangi dalam penentuan tema proyek yang akan dipilih. Seperti yang di SMA Negeri 8, itu disesuaikan dengan analisis kontekstual di mana hanya 3% siswa yang melanjutkan, sehingga dianggap perlu untuk membekali siswa dengan pemberian pengetahuan dan keterampilan budidaya hidroponik yang tentunya disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan sosial budaya masyarakat setempat. Kemudian yang ketiga juga perlu menjadi catatan penting bagi kita bahwasanya observasi dari karakter siswa dan keunikannya masing-masing membuat kita lebih memahami siswa sehingga diharapkan kita bisa lebih memfasilitasi siswa lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Saya sajikan dokumentasi secara lengkap dari pelaksanaan proyek mulai dari SK sampai modul proyek serta hasil refleksi dari narasumber, guru pembimbing pendamping serta hasil refleksi siswa. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita petik bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.